Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak TK yang hebat? Bertemu lagi dengan Bu Dewi di pertemuan ke-8 pengembangan diri kelas 11 UTKP. Minggu lalu Ibu sudah menyuruh kalian untuk membuat daftar pertanyaan ya, berhubungan dengan kesehatan reproduksi remaja dan percaya diri serta penampilan diri. Minggu ini Ibu akan menjawab pertanyaan yang sudah kalian kirimkan. Baik, yang pertama adalah tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Dewi Hajar. Bagaimana cara menjaga agar terhindar dari pelecehan seksual? Pelecehan seksual itu bisa dihindari dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus menghindari tempat yang sepi. Kemudian yang kedua, kalian harus tetap waspada dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya, kalian juga harus mempersenjatai diri kalian dengan alat-alat bantu seperti semprotan cabai atau semprotan merica. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang bersikap aneh atau yang ingin melecehkan, langsung kalian semprot aja dari bepergian sendirian, karena ya saat ini banyak orang-orang yang bermodus baik tapi ada niat terselubung. Selanjutnya ya tentunya kalian harus memakai pakaian sopan. Perhatikan ya, jika kalian sopan biasanya orang lain akan segan. Pelecehan itu dimulai dari ketidakbisaan kalian untuk menjaga diri kalian sendiri. Oke? Kemudian pertanyaan kedua, apabila kita mengalami pelecehan seksual, apa hal pertama yang harus kita lakukan? Pertanyaan dari Ira. Hal yang pertama harus kita lakukan biasanya yaitu harus memastikan keselamatan diri kita sendiri, baik secara fisik maupun psikis. Penting itu psikisnya, jadi kalian harus bercerita kepada orang lain yang kalian anggap percaya. Bercerita itu penting, walaupun itu aib, tapi paling enggak itu bisa bisa mengurangi beban kalian. Jadi kalian harus bercerita kepada mungkin orang tua atau teman yang dipercaya, sehingga menimbulkan ada solusi. Paling enggak, berarti ada yang memberikan semangat kepada diri kalian bahwa kalau emang sudah terjadi ya sudah, berarti karena kan sudah tidak bisa dicegah, sudah terjadi. Jadi yang bisa adalah mengatasinya supaya kalian tidak mengalami trauma yang berkepanjangan seperti itu. Jadi yang pertama, langkah pertama yang dilakukan, kalian harus bercerita kepada orang yang dipercaya, baik itu guru, orang tua ataupun teman terdekat seperti itu, untuk mengurangi beban mental kalian, karena beban mental itu sangat susah sebenarnya untuk menyembuhkan kalau tidak dari diri kalian sendiri yang menyembuhkan. Kemudian yang kedua, laporkan kepada pihak yang terkait. Kalau misalnya kalian kan masih pelajar, jadi ya laporkan ke sekolah, misalnya bisa ke guru BK seperti itu atau ke wali kelas, nanti akan diproses pelakunya. Apalagi kalau misalnya pelakunya juga berada di sekolah, itu bisa diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi ada step by step. Kemudian yang terakhir, jangan lupa cek kesehatan, karena sudah ada indikasi terinfeksi virus atau bakteri seperti itu ya biar segera diobati. Karena kalau nggak dicek ke dokter juga kita kan nggak bakal tahu seperti itu. Ya, pertanyaan selanjutnya, apa akibatnya jika kita tidak bisa menjaga alat reproduksi? Pertanyaan dari David. Ya tentu akibatnya adalah kalian akan mudah terserang penyakit, terutama yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Apalagi kebersihan itu biasanya kan ada kaitannya dengan bakteri dan virus seperti itu. Jadi kalian biasanya akan lebih sering keputihan. Keputihan itu biasanya kan kadang ada yang wajar, tapi kalau misalnya udah keseringan itu nggak wajar, dan itu biasanya awal dari keputihan itu karena tidak bisa menjaga kebersihan alat reproduksi seperti itu. Dan dari keputihan itu juga bisa menjalar ke penyakit lainnya seperti sampai kanker rahim seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar juga menjaga kesehatan alat reproduksi kalian seperti itu. Oke? Nah, selanjutnya yang paling banyak ini adalah pertanyaan tentang percaya diri dan penampilan diri. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama dari Ari Puji, bagaimana cara menyikapi omongan orang lain yang membuat rasa percaya diri kita hilang? Cara menyikapinya, kalau saya pribadi ya nggak usah dengarkan omongan orang lain itu, karena sebaik apapun kita berbuat itu pasti ada yang suka dan tidak suka. Jadi kalau misalnya ada omongan yang ada omongan yang buruk tentang diri kita, selama menurut kita itu omongan orang lain itu nggak benar, kalau aku loh nggak kayak gitu, ya udah cuekin aja, nggak usah dipeduliin. Nah itu nanti kalau kamu peduliin, Ari itu loh misalnya ya sombong, dia itu pintar tapi nggak mau bagi-bagi ke temannya, nggak mau ngajarin, why not? Itu urusanmu. Selama kamu sendiri merasa kamu nggak sombong, ya mungkin orang lain yang menilai kamu sombong, ya wes biarkan aja, terserah mereka seperti itu. Jadi kamu tetap percaya diri dengan kemampuan yang kamu miliki, nggak usah
pedulikan omongan orang lain itu, seperti itu. Selama kamu sendiri memang merasa aku loh nggak sombong, ya kamu aja salah nggak mau bergaul sama aku, seperti itu. Oke? Kemudian yang kedua, bagaimana cara meningkatkan komunikasi yang baik dan benar tanpa menyinggung perasaan lawan bicara. Nah, ini ada pertanyaan dari Rosa. Biasanya orang itu kan kadang ada yang diajak bicara dia itu nunduk, atau misalnya dia melihat ke arah lain seperti itu. Nah, itu kurang menunjukkan rasa sikap kurang menghargai lawan bicara, dan biasanya itu membuat orang yang diajak bicara itu tersinggung. Jadi ketika kalian bicara dengan orang lain, pastikan tatapan kontak mata kalian dan bahasa tubuh kalian tuh menunjukkan kalian tuh menghargai orang tersebut. Gitu. Kemudian kalian harus mengatur intonasi dan artikulasi, jadi jangan berbicara terlalu cepat ya. Kadang seperti saya ini ya, kadang terlalu cepat juga itu juga nggak baik, karena kan itu nggak sadar juga sih sebenarnya. Jadi kalian juga harus tetap memperhatikan artikulasi dan intonasi saat berbicara dengan orang lain. Kemudian jangan lupa kalian juga harus menanamkan rasa empati kepada orang lain. Jadi kalian harus menempatkan diri kalian jika kalian berada di posisi itu. Kalau aku berbicara gini ke orang lain tersinggung nggak ya? Seperti itu. Jadi kalian harus berbicara pada orang lain seperti apa yang ingin kalian dengar dari orang lain. Kalau misalnya kalian nggak ingin dengar hal buruk dari orang lain, maka ya jangan berbicara hal buruk tentang orang lain itu, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa yang akan terjadi jika kita tidak merasa percaya diri? Kita tidak bisa menampilkan potensi yang kita miliki. Setiap orang kan mempunyai potensi dan bakat masing-masing ya. Kalau kalian tidak percaya diri, kalian selalu merasa minder, kalian tidak akan bisa memaksimalkan potensi yang kalian miliki. Dan itu rugi sendiri, kalian akan selalu merasa insecure. Semua orang mempunyai bakatnya masing-masing. Jadi maksimalkan kelebihan yang kalian punya. Jangan pernah merasa minder. Emang susah, tapi kalau lama-lama kebiasa itu ya akan terbiasa seperti itu. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara kita menyikapi orang yang tidak memiliki percaya diri? Misalnya kita sudah cukup pede, kemudian kita berhadapan dengan orang yang kurang percaya diri ya. Paling tidak kalian tuh harus membantu, menyemangati teman kalian yang merasa tidak percaya diri itu. Misalnya kamu membantu si A, kamu itu harusnya kayak gini loh, jangan sampai kamu tuh merasa minder, kamu tuh sebenarnya pintar. Jadi kalian cara menyikapinya adalah berbicara dari hati ke hati, melakukan pendekatan secara personal. Biasanya orang yang tidak percaya diri itu dia tidak akan mau bersosialisasi dengan banyak orang. Dia itu lebih suka pendekatan secara personal. Jadi kalau kalian merasa, kasihan temanku ini nggak pede, jadi kalian dekati teman kalian yang nggak pede itu, kalian ajak omong, kamu kenapa sih kok kayak gini, kok nggak mau bersosialisasi, kamu kan padahal pinter, padahal kan ini, tapi kok nggak mau, seperti itu. Nah, jadi harus ada pendekatan secara personal. Itu tergantung bagaimana teknik komunikasi kalian juga, bagaimana cara mendekatkan diri ke orang lain, seperti itu. Oke? Kemudian selanjutnya, bagaimana cara kita menyikapi pendapat orang yang menilai kita dari penampilan yang membuat kita tidak percaya diri lagi. Ya, penampilan itu penting sih, kan bagaimanapun juga ada first impression atau penilaian pertama kita tentang orang lain dilihat dari penampilan kita. Nah, bagaimana cara menyikapi pendapat orang kalau misalnya melihat dari penampilan? Ya, kamu harus membuktikan ke orang itu bahwa kalaupun kamu dinilai jelek oleh orang lain dari penampilan, kamu harus membuktikan bahwa mereka itu belum kenal saya, jadi ya saya harus menampilkan yang terbaik dari diri saya. Walaupun misalnya saya gendut, saya gak cantik misalnya, tapi saya punya kelebihan selain dari fisik. Misalnya kalian pintar, kalian berbakat di suatu keterampilan khusus, yaitu kalian harus maksimalkan kelebihan kalian supaya orang yang sudah awalnya menilai buruk tentang diri kalian karena melihat dari penampilan tuh bisa akan berubah pikiran. Ternyata walaupun dia itu penampilannya kayak gini, ternyata dia itu pinter. Jadi kalian pelan-pelan bisa merubah pendapat orang tentang diri kalian sendiri, seperti itu. Jadi cara menyikapinya adalah kalian harus tetap percaya diri, jangan malah merasa down. Kalau kalian malah merasa down, berarti kalian membenarkan apa yang menjadi penilaian orang lain tentang penampilan diri kalian. Jadi kalian itu justru harus termotivasi. Tak buktiin bahwa yang kamu nilai penampilan itu tidak selamanya berpengaruh ke kepribadian orang, seperti itu. Orang kan biasanya juga akan menilai diri kita berdasarkan dari kepribadian, seperti itu.
pertama memang dari penampilan, tapi orang akan bertahan karena dari kepribadian seperti itu. Jadi kalau memang penampilan merasa kurang percaya diri, ya sudah perbaiki aja pelan-pelan. Misalnya ya cewek kan memang tidak cewek emang harusnya bisa dandan sih, maksudnya ya menjaga, bukan berdandan yang menarik perhatian banyak orang. Paling nggak itu adalah merawat diri kita sendiri seperti itu. Itu hal alami sih yang biasa dialami oleh cewek. Jadi harus bisa merawat diri sendiri seperti itu. Oke? Wow, masih ada 6 pertanyaan lagi. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk memunculkan rasa percaya diri di dalam tubuh kita. Cara memunculkan rasa percaya diri tentunya yang pertama, kalian harus meyakinkan bahwa setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi nggak usah kalian membandingkan dengan diri orang lain. Misalnya dulu si A lo pinter, aku kok nggak, itu akan menimbulkan rasa minder. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain, kemudian terima diri sendiri, maksimalkan kelebihan kita. Percaya bahwa kita itu juga bisa menjadi baik sesuai dengan versi diri kita, tidak akan pernah sama dengan orang lain. Oke? Selanjutnya, bagaimana cara kita berpenampilan dan bersikap agar dapat terlihat menarik di bidang pekerjaan. Di bidang pekerjaan, biasanya mungkin ketika kalian melamar kerja ya, bagaimana cara berpenampilan dan bersikap menarik, apalagi di dunia kerja. Biasanya pertama kali orang tuh melihat dari penampilannya, kan harus berpenampilan yang serapi mungkin, berpakaian yang serasi, ya pokoknya good looking lah ya kalian. Tapi jangan sampai kalian merubah gaya kalian demi menyenangkan orang lain. Tetap be yourself, jadi diri kalian sendiri apa adanya, tapi ya tetap harus bersikap baik seperti itu. Dan satu lagi, kalian tuh harus banyak senyum dan bersikap ramah kepada orang. Kalau misalnya orang muda senyum terus sama orang lain itu, halo mbak, selamat pagi, itu biasanya orang akan pikir, oh iya, padahal belum kenal lo ya, tapi oh orang ini ramah, jadi ada first impressionnya itu lumayan. Jadi kalian tuh harus berusaha untuk yang penting harus bersikap ramah dan senyum. Tapi ya bukan berarti terus senyum-senyum sendiri ya, yang penting kalian harus bersikap ramah kepada orang lain. Oke? Selanjutnya, bagaimana cara supaya kita bisa terus percaya diri tanpa rasa insecure? Oh, biasanya sih ya, karena percaya diri tuh naik turun. Kita itu agak susah memang, apalagi perempuan itu orang yang moody seperti itu. Jadi untuk menjaga rasa percaya diri agar tetap stabil itu susah. Tapi biasanya rasa insecure tuh selalu ada sih. Saya pun kadang itu juga merasa insecure. Tapi bagaimana cara kita mengolah supaya insecure itu nggak terus menerus seperti itu? Karena kan ya ada kalanya kita merasa oh kok gini, tapi harus bangkit lagi seperti itu ya, namanya manusia. Kalau misalnya baik terus itu juga nggak wajar seperti itu. Jadi ya manusia bagaimana bisa percaya diri ya, sesuaikan dengan keadaan aja. Gimana lingkunganmu, kamu harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan sekitar. Kalau misalnya lingkungan sekitarmu seperti ini ya kamu harus bersikap seperti ini, seperti itu. Pokoknya jangan sampai minder berkepanjangan, itu aja. Sesekali boleh, tapi harus terus percaya diri dan bangkit lagi seperti itu. Oke? Kemudian selanjutnya, bagaimana sikap kita dalam menghadapi sifat labil yang terjadi di masa remaja. Nah, kalian kan emang ini memasuki masa-masa remaja ya. Labil itu wajar karena kan kita sebagai manusia punya emosi yang kadang itu suka tidak terkontrol lah. Caranya ya kita harus mengontrol diri kita sendiri. Semua itu berawal dari diri kita sendiri. Ketika kalian sudah bisa menerima diri kalian, kalian bisa mengontrol emosi kalian, maka kalian akan bisa menjaga kestabilan emosi. Sifat labil itu karena emosi yang tidak stabil, selalu berubah, moody. Dan itu sebenarnya tidak hanya di masa remaja sih. Kadang orang dewasa pun itu masih ada yang emosinya tidak stabil seperti itu. Dan itu emang susah. Itu butuh butuh pengalaman, butuh jam terbang untuk menstabilkan emosi. Itu tidak mudah, sangat-sangat tidak mudah. Saya pun sering mengalami untuk ketidakstabilan emosi itu. Jadi ya kita caranya ya harus harus belajar untuk mengendalikan diri supaya tidak
apa ya, supaya tidak, kita harus bisa mengendalikan diri kita supaya tidak terpengaruh dengan apapun yang dilakukan orang lain. Misalnya orang lain tuh berbuat jahat kepada kita, kalau bisa kita jangan membalas, kita diam seperti itu. Kalaupun tidak bisa diam, kamu merasa apa yang mempengaruhi emosimu yang bikin meledak itu jauhi sesuatu yang membuat emosi kamu itu meluap seperti itu. Jadi biar kamu tuh bisa tetap menjaga kestabilan emosi. Oke? Selanjutnya, bagaimana cara agar kita bisa percaya diri padahal masih ragu-ragu? Caranya ya buang keraguan-raguan itu, nggak usah ragu-ragu. Ya walaupun kadang kita ragu ya tetap aja percaya dengan kemampuan diri kita sendiri. Sekali lagi, kamu itu harus menerima diri kamu sendiri, karena tidak ada yang bisa menghargai diri kamu sehebat kamu menghargai diri kamu sendiri. Kalau kamu aja tidak bisa menghargai diri kamu, bagaimana orang lain bisa menghargai kamu? Itu nggak akan pernah bisa. Jadi kamu harus bisa menghargai dan menghormati serta mencintai diri kamu sendiri, baru kamu akan mendapatkan respect dari orang lain. Orang lain akan berbuat sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kamu, seperti itu. Oke? Selanjutnya ini, pertanyaan terakhir. Apa saja yang harus kita lakukan untuk menghindari depresi di masa remaja? Depresi atau stres yang terlalu berat. Apa sih sebenarnya yang kalian streskan itu? Tugas kalian itu masih hanya belajar, belum ada kewajiban untuk mencari uang. Itu tugas orang tua kalian yang masih bisa menafkahi kalian, seperti itu. Kalaupun kalian harus membantu orang tua untuk mencari nafkah, ya nggak usah dipikirkan terlalu berat. Jadi untuk menghindari depresi adalah jauhi memikirkan hal-hal yang tidak penting, pikirkan yang menurut kalian penting. Jadi kalian harus mempunyai tujuan hidup, fokus pada tujuan itu. Jadi kamu harus terus berpikir positif. Cara menghindari depresi, pokoknya terus berpikir positif. Sekalipun kamu menghadapi hal yang bersifat negatif, kalian harus bisa bersabar dan mensyukuri apapun keadaan kalian saat ini. Jadi insya Allah itu akan terhindar dari depresi. Depresi itu kan karena tekanan yang berlebihan dari luar yang mempengaruhi ke dalam diri, seperti itu, sehingga menimbulkan ketidakstabilan emosi. Itu akhirnya orangnya itu suka ngamuk-ngamuk sendiri. Itu kan biasanya ciri-ciri orang depresi. Terus dia mengucilkan diri dari orang lain, seperti itu. Jadi dia akhirnya tidak mau bersosialisasi dengan orang lain karena rasa depresi yang dialami, seperti itu. Jadinya akhirnya menimbulkan gangguan mental. Jadi tentu kalian tuh harus tetap selalu berpikir positif dan menerima keadaan. Belajarlah menerima keadaan yang terjadi di diri kalian. Sejelek apapun keadaan itu tidak bersifat tetap, dia akan dinamis. Tergantung kalian bagaimana mau merubah, seperti itu. Kalau kalian terus ingin berubah menjadi lebih baik, maka keadaan juga akan merubah kalian menjadi lebih baik. So, jangan pikirkan yang tidak penting, pikirkan yang penting-penting saja. Oke? Baiklah, saya rasa cukup segitu penjelasan dari jawaban pertanyaan kalian. Terima kasih buat yang sudah bertanya. Selanjutnya langsung saja kita ke tugas 7. Setelah kalian menyimak video ini, silahkan kalian mengerjakan latihan soal di Quizzes yang linknya sudah ada di Google Classroom pengembangan diri kelas 11 OTKP. Kesempatan pengerjaan satu kali, jadi manfaatkan sebaik mungkin. Kalian mungkin bisa mencatat menurut hal-hal yang kalian perlu. Deadline pengerjaan Quizzes adalah hari Rabu 3 Maret sampai jam 12.30. Setelah jam 12.30, link Quizzes ini sudah tidak akan bisa dibuka. Jadi pastikan kalian sudah mengerjakannya sebelumnya. Oke, tugas 8 ya. Jadi silahkan dilihat lagi video materi daring tentang tugas-tugas yang telah saya berikan sebelumnya, baik tentang analisis kasus kesehatan reproduksi maupun tentang percaya diri dan penampilan diri. Kemudian silahkan kalian mengerjakan latihan soal untuk persiapan PHB semester genap di Quizzes. Linknya akan saya bagikan di Google Classroom pengembangan diri kelas 11 OTKP pada hari Rabu 3 Maret pukul 13 atau pukul 1. Jadi ini tugasnya bersambung ya. Kalau tugas 7 tadi deadline-nya berakhir pukul 12.30, nanti pada pukul 13 itu akan langsung terpasang link Quizzes yang baru untuk latihan PHB dan akan masuk nilai tugas 8. Kalau yang tadi tugas 7 hanya 1 kali pengerjaan, kalau yang tugas 8 ini saya beri kesempatan 5 kali pengerjaan. Jadi maksimalkan sebaik mungkin karena link ini akan bisa dibuka sampai H-1 jadwal PHB pengembangan diri.
jadwal PHP Bank Mandiri kan hari Senin tanggal 8 Maret, maka lingkuisisinya akan berakhir pada hari Minggu jam 12 siang. Jam 12 siang ya, bukan sore. 12 siang. Jadi kalian bisa latihan soal sampai hari Minggu dan bisa kalian kerjakan 5 kali supaya kalian tuh bisa mengingat kembali seperti itu. Tapi tentu nilai yang masuk backup adalah nilai rata-rata. Kalau misalnya kalian sudah percaya dengan 100 ya kerjakan aja terus sampai 5 kali 100. Insya Allah nanti PHB kalian juga nilainya akan bagus. Oke? Percayalah, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Semakin kalian berusaha semakin keras, maka hasil yang diperoleh akan semakin bagus. Oke? Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Always be your best, stay safe and stay healthy ya. Sampai jumpa minggu depan. Semoga PHB kalian mendapatkan hasil yang maksimal ya. Jangan lupa dikerjakan latihan kalkulusnya. Oke? Pendaftaran tentang penerimaan peserta didik baru, kalian bisa merekomendasikan SMK Wahidatin kepada teman, tetangga, atau kerabat kalian. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.